Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, Halah berjaga-jaga terus. Tertulis dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Perintah berjaga-jaga ini bukanlah perintah yang baru sekali saudara dengar. Saya yakin pasti sudah berulang kali Yesus berbicara tentang kewaspadaan. Nah, kewaspadaan bicara tentang kesiapan. Yesus menyebutkan 3 hal yang dapat menghambat kita untuk melakukan perintah berjaga-jaga tadi, yaitu pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Beberapa penafsir mengaitkan perintah berjaga-jaga ini dengan hari kedatangan Yesus kedua kali. Jika demikian, mari bandingkan dengan Matius 24 ayat 36 sampai 39. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dalam sebuah kerajaan, sang raja bertitah untuk para prajuritnya untuk bersiaga penuh. Karena ada berita dari telik sandi bahwa akan datang serangan dari kerajaan musuh dengan kekuatan besar. Ketika prajurit sudah disiagakan penuh, namun belum ada tanda-tanda serangan itu tiba. Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun sudah berlalu, serangan musuh itu tak kunjung datang. Para prajurit mulai frustasi, lelah, tegang, tapi tidak terjadi apa-apa. Hingga di antara para prajurit mulai berkeluh kesah. Siaga lagi, membosankan benar ini. Jangan-jangan raja kita sudah mulai gila. Namun titah raja, mereka harus tetap berjaga-jaga tanpa ada batas waktu. Bagi kita yang hidup pada konteks masa kini, bagaimanakah kita akan merespons perintah ini? Sama seperti Nuh berkhotbah selama 120 tahun dan tidak ada yang mendengarkannya. Apakah dengan cara demikian juga kita meresponsnya? Sehingga dengan cara yang sama, orang-orang saat ini tidak tertarik untuk mendengarkan, mempersiapkan, atau menunggu kedatangannya yang kedua kali. Atau yang lebih ekstrim lagi mengatakan, halah berjaga-jaga terus. Amin.